Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu serta dalam perlindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan sedikit berbagi tentang 5 keutamaan ayat kursi sebagai amalan sehari-hari. Bacaan agung untuk meraih nikmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin. Keutamaan ayat kursi yang pertama adalah ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam kitab Al-Quran. Keagungan ayat ini tergambar pada pertanyaan dan pernah diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi ya Rasulullah. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay, kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ayat kursi yang agung ini disebabkan karena di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yakni Al-Hayy dan Al-Qayyum. Kemudian keutamaan ayat kursi yang kedua adalah ayat ini memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi ini melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, firman Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu sebab masuk surga. Keutamaan ayat kursi yang ketiga adalah ayat ini dapat mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Keutamaan ayat kursi dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa
yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Anas dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian bacaan zikir sebelum tidur. Keutamaan ayat kursi yang keempat adalah menjadi bacaan zikir sebelum tidur. Anjuran ini mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan Rasulullah pun juga menganjurkan membaca ayat kursi ini sebelum beranjak ke tempat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bacaan zikir ketika pagi dan petang. Keutamaan ayat kursi yang kelima, baik sebagai bacaan zikir di waktu pagi dan petang. Selain sebagai bacaan zikir sebelum tidur, ayat kursi juga dianjurkan untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun bacaan ayat kursi tersebut adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Demikianlah kurang lebih bacaan daripada ayat kursi. Untuk lebih jelasnya, sahabat beriman bisa membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita semua.
mengampuni kita semua dan melimpahkan, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.